Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada adab yang berikutnya di antara adab seorang talib, seorang santri. At-talib yakhtaru syaikha al-mubarrizah at-taqiyya as-salafi. Seorang talib yakhtar, dia memilih asy-syekh, memilih guru, memilih syekh, memilih ustadz al-mubarriz, yang menonjol, bukan menonjol perutnya, badannya bukan. Maksud menonjol ini menonjol keilmuannya, mumpuni, at-taqi, dan bertakwa, as-salafi, dan salafi. Di sini poin paling penting bagi seorang talibul ilmi, seorang santri dalam belajar, hendaklah dia berupaya mencari seorang guru yang mumpuni dalam suatu ilmu. Dalam hal ini ya, tidak mesti guru yang kita belajar tadi dia mumpuni di seluruh bidang ilmu, tidak mesti. Namun dia mumpuni pada ilmu yang dia ajarkan. Misalkan kita punya guru ilmu nahwu, dia mumpuni, maka sudah cukup. Tidak mesti dia harus jago nahwu, jago hadis, jago fikih, dan yang lainnya. Dan juga guru yang at-taqi, bertakwa. Ini poin yang juga penting, dikarenakan ada orang yang dia punya ilmu namun tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu gaul. Kemudian as-salafi, seorang salafi. Ini poin yang paling penting juga, menunjukkan manhaj dan akidahnya adalah akidah yang lurus. Kadang sebagian orang cuman untuk belajar ilmu fikih, dia belajar kepada selain ahlus sunnati wal jamaah, selain salafi, sehingga apa? Sedikit demi sedikit disisipi atau masuk padanya syubhat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, yaitu ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tatkala kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu tentang suatu permasalahan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kemana? Merujuk kepada ahlul ilmi, para ulama yang mereka ngerti tentang ilmu tersebut. Ini poin penting. Dan juga yang namanya agama ini dibangun di atas ilmu, sehingga agama seseorang akan baik, akan bagus kalau ilmunya juga bagus. Ilmu itu tidak akan bagus melainkan diambil dari guru yang bagus. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka ambillah, lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu yang antum pelajari
Itulah keyakinan antum. Itu adalah agamanya kita. Makanya beliau menyatakan fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maknanya mengambil ilmu kalian. Wa qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka, kepada kaum munafikin, suatu berita, baik berita tentang keamanan atau berita yang menakutkan, adza'u bih, langsung mereka sebarkan. Dapat berita langsung sebar, dapat berita langsung sebar. Sifatnya kaum munafikin. Kalau seorang mukmin tidak dapat berita, disimpan dulu, diserahkan kepada para ulama. Walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya berita tersebut, perkara tersebut mereka kembalikan kepada Rasul, kepada Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Wa ila ulil amri minhum. Dan kalau seandainya dikembalikan kepada ulil amr. Siapa ulil amr? Meliputi al-ulama wal umara. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang mengetahui tentang hal tersebut bisa mengambil istinbat darinya. Oh, nampaknya kita tunda saja disampaikannya, dikarenakan kalau disampaikan pada kondisi sekarang ini bisa menimbulkan kegaduhan. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit yang selamat. Disebutkan di sini hadis wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dengan sekali cabutan dari para hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh itu sebagai tokoh-tokoh, sebagai pemimpin. Fasu'ilu, lalu orang-orang bodoh yang dijadikan tokoh, yang dijadikan sepuh, menjadikan rujukan, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan umat. Mereka sesat dengan pendapat mereka sendiri yang tidak didasari ilmu, dan mereka tidak terbatas pada diri mereka sendiri, namun mereka juga menyesatkan orang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Di sini peringatan. Hadis ini menunjukkan peringatan dari Rasul, warning, tanbih. Tanbih yang bagaimana? Agar jangan sampai kita menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh ini tadi sebagai referensi dalam mengambil ilmu. Kenapa? Dikarenakan ada orang-orang yang menokohkan orang-orang yang bodoh. Sebenarnya dia ini bodoh.
juhal, minal juhala. Mereka adalah orang-orang yang juhal, bodoh. Namun karena ada sebagian orang ngangkat dia, terangkatlah dia, diseniorkanlah, dijadikan sebagai dai, dijadikan sebagai ustadz, sebagai kiai. Namun dia wala yafham al-arabiyyah, wala yadrus walau marrah walau lahdha fi ma'had, tidak pernah duduk di pondok pesantren, tidak pernah belajar ini, ya sudah belajar otodidak. Ditokohkan, ya, laisa indahum hifadz, tidak punya hafalan, ya sudah diseniorkan. Akhirnya tempat apa? Tempat marji, sepuh istilahnya, ya. Manggilnya aja gurunda, ya, syekhuna, padahal dia jahil. Nah, ini sebab karena dia udah ditokohkan, dia menjadi sumber referensi bagi umat manusia. Nah, antum sebagai thalibul ilmi harus melihat apakah layak orang ini dijadikan guru oleh antum. Karena belum tentu dia layak. Menurut orang-orang mengangkatnya tadi layak jadi guru karena menurut mereka yang bodoh tadi. Namun hakikatnya dia orang yang bodoh sehingga dia bukan orang yang layak. Maka antum melihat punya kacamata, lihat layak apa tidak dijadikan guru. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, la yu'khadzul ilmu min arba'atin, tidak boleh ilmu itu diambil dari 4 orang. Ada 4 golongan yang antum jangan belajar sama mereka, siapapun orangnya, mau gimana pun gelarnya dia, bagaimanapun besarnya pondok pesantren dia, bagaimanapun kondisi dia diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah masyarakat, kalau yang memuliakannya adalah orang-orang bodoh, tidak boleh antum ambil ilmunya. Siapa mereka? Kata Imam Malik, la ta'khud min safi mu'linun bis-safah. Jangan ngambil ilmu dari orang yang bodoh yang terang-terangan menampakkan kebodohannya. Wa in kana arwan nas, wa in kana arwan nas, meskipun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, paling banyak mengajar istilahnya, paling banyak jam terbang, luar biasa, padat, dai kondang. Namun mu'lin bis-safah, nampakkan terang-terangan kebodohannya. Bagaimana bentuk terang-terangan kebodohannya? Misalkan berfatwa tanpa dalil, tidak mikir lagi, nampak terang-terangan ngajarkan sesuatu ilmu yang dia tidak bisa, asal jawab saja. Ini nampakkan terangan bodohnya ditampakkan. Meskipun arwan nas, dia adalah orang yang banyak meriwayatkan, maknanya banyak memberikan faedah, banyak mengajar dan yang lainnya. Istilahnya kalau sekarang banyak jam terbang. Wala ta'khudh min kadzdzab yakdzib fi ahaditsin nas idza jurriba dzalika alaihi wa in kana la yuttaham ayyakdziba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau mengambil dari kadzab, dari pendusta. Yakdzib fi ahaditsin nas, yang suka berdusta ketika ngomong di hadapan umat manusia. Idza jurriba dzalika alaih, apabila yang demikian itu betul-betul terbukti pada dirinya. Dia ceramah mengatakan bahwasannya Saudi Arabia itu begini dan begini. Terbukti satu. Ya. Contoh, ada orang mengatakan Saudi Arabia itu menetapkan hari nasional, hari libur adalah hari Maulid. Ternyata tidak didapati. Itu orang berbondong-bondong di Masjid Nabawi sedang merayakan Maulid, dan itu tidak didapati. Satu. Nanti dikumpulkan lagi. Ini nukil kan?
Ya, ternyata dikumpulkan banyaklah kebohongan-kebohongan. Ini tidak boleh diambil ilmunya, meskipun dia bukan orang yang tertuduh berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wa in kana la yuttaham ayakdziba ala Rasulullah SAW. Meskipun dia bukan orang yang tertuduh berdusta atas nama Rasul. Difahami? Ikhwan, talabatul alim. Dia ini dusta dalam omongan di hadapan umat manusia, nukilkan berita, nukilkan omongan umat manusia. Ada lagi yang mengatakan itu dai-dai salafi itu, katanya itu gajinya dapat satu orang $1.000. Ini pendusta. Ya. Siapa yang dimaksud $1.000? Siapa? Kalau ada orangnya sebutkan saja, si A, si B. Jangan diumum, di mujmal seperti itu tadi. Karena kita tidak merasa dapat $1.000. Ya enggak? Tidak ada yang dapat $1.000. Kalaupun ada $1.000 katanya dari mana? Dari Saudi, dari mana ya? Tadi $1.000. Sebutkan namanya. Bohong ya. Terlalu banyak kebohongan-kebohongan. Bagaimana kalau seandainya dia memang sengaja suka berdusta mengatasnamakan Rasul, sambil ceramah buat kisah agak lucu, agak bagus, tapi sengaja berdusta atas nama Rasul. Ini lebih parah lagi, tidak boleh diambil, malah layak dihukum. Walamin, yang ketiga ya, walamin sahibi hawa yad'un nas ila hawahu. Tidak pula dari pemilik hawa nafsu yang suka ngajak umat manusia ke hawa nafsunya. Suka ngajak umat kepada hawa nafsu, bukan ngajak kepada dalil. Ya. Ngajak umat manusia kepada hawa nafsu. Ngajak umat kepada beragama menurut versi dia, versi hawa nafsunya. Yang keempat, wala min syekhin lahu fadlun wa ibadah idza kana la ya'rif ma yuhaddits. Dan tidak pula dari seorang guru yang memiliki keutamaan dan ahli ibadah idza kana la ya'rif ma yuhaddits, apabila dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Ya. Masya Allah, ini ada orang ustadz, syekh, kiai, ya. Dia ini orang yang punya kemuliaan, namun dia tidak paham, tidak tahu apa yang dia omongkan. Ngomong yang dia sampaikan saja dia tidak ngerti, gitu loh. Menunjukkan apa? Dia ini cuma ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ya sudah, kalau antum ahli ibadah, mendingan antum sibuk aja untuk ibadah. Tidak usah ngomong, bahas-bahas masalah akidah, bahas-bahas masalah ilmu hadis. Sok pinter bahasa Arab, ngajar nahu. Sudah, antum lebih baik ibadah aja. Fokus ibadah, salat, puasa, jangan ngajar. Antum kitab yang antum ajarkan saja, antum tidak paham apa isi kitab tadi. Mendingan duduk. Rawul Khatib fil Jami', diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami'. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi hadzal hadits, pada hadis ini, al-hathu ala hifdzil ilmi. Hadis yang mana? Hadis Abdullah bin Amr bin As. Pada hadis ini terdapat anjuran untuk menjaga ilmu. Wa tahdzir min tar'isil jahalah, dan juga peringatan dari menokohkan orang-orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, faedahnya annal fatwa hiya ri'asa al-haqiqiyah, bahwasannya fatwa adalah kepemimpinan yang hakiki. Wa zammu man yaqdum 'alaiha bi ghairi ilmin,
dan tercelanya orang yang melangkah dalam fatwa dengan tanpa ilmu. Tercelanya orang yang maju dalam fatwa dengan tanpa ilmu. Wa qala Ibnu Juma'ah Al-Kinani fi Tazkirah, berkata Ibnu Juma'ah al-awwal, yang pertama, annahu yanbaghi lit-talib ay yuqaddim an-nazar, bahwasanya selayaknya, seyogyanya bagi seorang santri ay yuqaddim an-nazar, untuk mendahulukan an-nazar. Apa an-nazar? Mengamati, meninjau, mengecek dulu. Kalau mau belajar ya, antum lihat dulu, dicek dulu. Wa yastakhirullaha fi man ya'khudh al-ilm anhu. Dan yang kedua, kalau nazar itu ya bisa jadi antum dengan cara bertanya, ya, bertanya, atau antum coba dulu, dilihat, antum bertanya, atau mungkin wa yastakhirullah, antum istikharah fi man ya'khudh al-ilma anhu, istikharah pada atau tentang orang yang engkau akan mengambil ilmu darinya. Istikharah tentang orang yang antum ingin ngambil ilmu. Ini kadang orang ya, kalau mau cari bini istikharah dulu ya. Tapi kalau cari guru udah istikharah. Penting juga istikharah. Kayaknya ada di situ ada pondok. Bagus apa enggak? Antum istikharah dulu. Ya. Kalau udah tekad bulat ke situ antum istikharah. Kalau memang yang terbaik antum mondok di situ pasti lancar. Kalau ternyata enggak baik, sampai tengah jalan bocor ban. Ya enggak? Itu tadi. Wayaktasibu husnal akhlaq wal adab minhu, dan istikharah kepada Allah tentang orang yang dia akan mengambil akhlak yang bagus dan adab yang bagus darinya tadi. Jadi butuh istikharah ketika mencari guru. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu, kata Ibnu Juma'ah, wal yakun, hendaklah kalau memungkinkan, mimman kamulat ahliyatuhu, kalau memungkinkan dia mengambil ilmu dari orang yang sempurna kepandaiannya, wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan orang yang betul-betul terbukti kasih sayang dia terhadap para murid. Dia mumpuni, dia memang orang yang terbukti peduli terhadap murid, ingin nyetak gitu loh. Karena ada kadang orang bentuk syafaqah orang ya, ini juga yang kadang penyakit ya. Kadang ada Nggak sayang sama murid. Apa nggak sayang? Habis murid tadi waktu bertahun-tahun di pondok juga nggak dapat hasil. Mana Ustadz? Libur kemana? Nggak tahu. Besoklah libur lagi. Ini nggak sayang sama murid. Cari yang kira-kira kasihan sama santri. Ya, kadang sebagian sekarang nih fenomena di pondok-pondok pesantren, yang penting bayaran saja, ya bayar, yang penting bayar, mau pintar mau enggak terserah. Itu enggak bagus, bukan mendidik itu jiwanya. Wa zaharat muru'atuhu, dan nampak kewibawaannya. Nampak dia orang yang punya wibawa. Wa urifat iffatuhu, dan dikenal iffah. Iffah itu kehormatannya.
Luar biasa kalau ada yang orang-orang guru yang seperti itu, wibawanya nampak. Bukan orang yang ya ini ustadz apa kok gaul kali, wibawa kurang. Wa urifat iffatuhu, dan dikenal iffahnya, kehormatannya tadi. Di antara bentuk iffah misalkan dia bukan orang yang suka minta-minta, ngemis untuk kebutuhan pribadi. Washtaharat siyanatuhu, dan masyhur penjagaan dia. Penjagaan di sini terhadap penjagaan ilmu, betul-betul orang yang menjaga ilmu tadi, ya, mengajarkannya, orang yang disiplin. Wa kana ahsana ta'liman, dan dia guru tadi orang yang bagus pengajarannya. Bagus, masya Allah dia, cara ngajarkannya bagus. Wajwada tafhiman, dan bagus pula dalam memahamkan. Wala yarghabu talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin aw adami khuluqin jamilin. Wala yarghabu talib, janganlah seorang talib itu mengharap atau suka, mengharap atau suka untuk mendapat tambahan ilmu kalau masih didapati pada guru tadi bersamaan itu ada kekurangan dalam bentuk kewaroannya, kekurangan agamanya, atau tidak ada akhlak yang bagus. Difahami? Ya. Tidak punya sikap waro, tidak punya sikap agama yang bagus. Fa'an ba'dis salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, in hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama bagi kalian. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Zakarahu Muslimun an Muhammad ibn Sirin wa huwa sahihun ilaihi, diriwayatkan Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin dan itu sahih sampai ke Muhammad bin Sirin. Ilan qala Ibnu Juma'ah, sampai Ibnu Juma'ah menyatakan wal yajtahid ala ayyakuna syekh mimman lahu alal ulum asy-syar'iyyah tamamal ittila', dan hendaknya seorang talib berupaya bersungguh-sungguh untuk mencari guru, ya, berguru dari orang-orang yang dia memiliki kesempurnaan ilmu-ilmu syar'i tadi dengan luas telaahnya. Jadi cari guru yang telaahnya tadi luas, kerjaannya ya bahas, mutolaah. Kalau cuman tahu apa, taunya apa, Instagram, Facebook, ya, antum punya guru cuman kalau ditanya Ustaz Takribut Tahdzib karya siapa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia tahu Twitter, tahu Instagram, tahu Facebook, tahu channel Telegram tahu, apalagi grup WhatsApp, BBM masih ada BBM ya. Tahu kalau dia medsos. Ditanya Takribut Tahdzib apa, kitab Kawakib itu syarah apa, fikih itu apa, nggak tahu. Nggak usahlah belajar, bener. Berarti dia bukan orang yang itilak, cuman dia hidupnya cuma habis di medsos. Itu penting seorang talibul ilmi. Orang akan tahu ya seberapa pandainya seseorang, itu bisa ketahuan dari kitab-kitab yang dia kenal. Orang yang kenal dari kitabnya para ulama, ada dua kemungkinan. Ima dia memang pemilik maktabah,
karena pedagang, jadi dia tahu seluruh judul. Ya enggak? Plus cetak-cetakan plus harga. Yang kedua, karena dia orang yang banyak baca. Ya apa enggak? Banyak baca, banyak mutolaah. Ini poin yang paling penting. Jangan sampai yang ingatkan antum para talabatul ilm, antum tahu cara ngaktifkan buat akun Instagram, Twitter, ya. Apa buat cara mainkan TikTok. Nah, antum enggak tahu. Kitab Al-Kamal itu kitab apa? Tahdzibul Kamal itu apa? Tahdzibut Tahdzib apa? Nah, Lisanul Mizan apa? Mizanul I'tidal apa? Taqribut Tahdzib. Dah tahu. Nah, ini talibul ilmi yang atau ustadz yang perlu layak dikasih pelajaran. Maka kata Al-Imam Ibnu Juma'ah, wal yajtahid, dan hendaklah seorang talib bersungguh-sungguh ala ayyakuna syekh, untuk mencari guru mimman lahu alal ulum asy-syar'iyyah tamamal ittila, dari orang-orang yang dia memiliki ilmu syar'i tadi tamamal ittila, luas sempurna telaahnya. Walahu ma'aman yuthaq bihi min masyaikh asrihi kasratu bahsin wa tulu ijtima'in la mimman akhadha an butunil awraq wa lam yu'rab bi suhbatil masyaikh al-huzzaq. Dan bagi dia, ya, bagi seorang guru tadi, ma'aman yusak bihi min masyaikh asrihi kasratu bahsin, dan bagi dia, bagi seorang guru tadi, bersamaan orang-orang yang terpercaya, ya, dengannya dari kalangan masyaikh, ulama-ulama masanya tadi, kasratu bahsin, dia dikenal sebagai orang yang banyak bahasnya, banyak mutolaah. Maknanya apa? Dia tadi bersamaan dengan masyaikh yang terpercaya, guru-gurunya atau kawan-kawannya selevel, memang sudah dikenal sebagai apa? Kasratu bahsin, dikenal orang yang banyak bahas. Watulu ijtima, dikenal orang yang lama belajarnya, mulazamanya. Luar biasa antum. Misalkan antum belajar ke suatu tempat, itu nah, belajar pada syekh fulan, itu memang dulu kata teman-temannya syekh-syekh yang lain, dia ketika kami thalibul ilmi, dia adalah orang yang mubarris, menonjol di kalangan kami dulu, dan dia memang belajarnya begini. Nah, itu diketahui. Kalau orang di mana belajarnya, tidak dikenal, tahu-tahu udah jadi dikatakan syekh atau dikatakan ustadz. Watulu ijtima, dan lama ijtimanya, lama belajarnya, bukan setahun 2 tahun. La mimman akhadha an butunil awraq, bukan dari kalangan orang-orang yang ngambil ilmu dari lembaran-lembaran kertas. Walam yu'rab bisuhbatil masyayikh al-huzzaq, dan tidak dikenal, ya, bersama masyayikh yang pinter-pinter. Maknanya apa? Cari guru yang ma'ruf, belajar. Ya alhamdulillah kalau antum-antum ini jadi, kalau nantinya jadi dai, ya paling enggak antum ada pernah orang-orang yang mulazamah, belajar, duduk di majelis, banyak menyelesaikan kitab ini, kitab itu. Ini yang jadi masalah, muskilah itu cuman bawa gelar sarjana S1, usul salasa pun enggak tamat, tapi ceramahnya luar biasa. Kalah ustadz pimpinan pondok pesantren. Usul salasa enggak tamat, apa yang mau disampaikan? Akidah sama dia tauhid kira-kira. Tapi luar biasa jadwalnya tadi. Pagi di sana, malam di sana, siang subuh, siang malam, ibaratnya tuh. Apa yang mau didakwakan? Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Asy-Syafi'i, man tafaqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam, barang siapa yang belajar dari lembaran-lembaran buku, dhayya'al ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum yang ada, ya.
Wa kana ba'duhum yaqul, dan dulu sebagian ulama mengatakan, min a'zamil baliyah, termasuk musibah yang terbesar, tamasyuhu as-sahifah. Tamasyuh itu dijadikan guru, as-sahifah, lembaran. Mananya termasuk musibah yang besar adalah menggurukan kertas. Jadi kertas itu gurunya dia. Ai alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari lembaran-lembaran, ya. Orang yang menjadi syekh, menjadi guru dengan dasar apa? Belajar dari lembaran-lembaran. Gurunya kertas. Kalau ditanya belajar sama syekh siapa? Tidak ada dia. Mondok di mana? Tidak pernah. Turun. Waqad yaftahullahu ala ba'dil ulama, dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan ilmu kepada sebagian para ulama, fayata'allam minal kutub katsiran, sehingga dia belajar dari kitab itu banyak sekali. Wa yabruz fil ilm, dan menonjol dalam keilmuan. Ada air. Dan menonjol dalam keilmuan. Wa hadza qalil, dan ini sedikit. Memang terkadang ada sebagian, ya, para ulama yang dulu pernah belajar dengan beberapa guru. Dia dulu belajar dengan beberapa guru. Mungkin setahun, 2 tahun dia belajar dengan guru. Selain dari situ, dia mentelaah, banyak baca, dan dia menonjol. Kadang di Yaman ada yang seperti itu, ya. Disebutkan seperti Syekh Muhammad Al-Imam itu belajar di Damaj itu cuma 4 tahun. Dan beliau banyak membaca. Ada waktu datangi Syekh Muqbil. Intinya belajar sama Syekh Muqbil itu cuma 4 tahun. Namun rajin. Setelah keluar dari Damaj, dia buat pondok pesantren, kemudian sibuk dakwah, kemudian banyak baca. Dapat ilmu yang banyak. Ada. Namun ada juga orang yang mulazamah lama dengan syekh tertentu. Kalau dulu di Yaman, mulai dari tahun 88 sampai wafatnya Syekh Muqbil, itu Syekh Abdurrahman Al-Andani rahimahullah ta'ala, guru kami dulu. Beliau dari tahun 88 sampai 2000-an. Sampai Syekh Muqbil meninggal, beliau ada di Damaj. Syekh Muqbil meninggal, beliau tidak keluar dari Damaj, tetap di Damaj. Wal akhdhu 'anil masyayikh wal aqdam wal afdal bila niza'in. Mengambil ilmu dari guru, dari masyayikh, dari guru, itu lebih didahulukan, lebih afdal, dengan tanpa perselisihan, tanpa ada perbedaan. Sudah sepakat orang, itulah yang afdal. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ratban kama unzil, barang siapa yang suka, senang untuk membaca Al-Qur'an ratban kama unzil, basah sebagaimana turunnya Al-Qur'an, barang siapa yang membuat dia senang untuk membaca Al-Quran basah sebagaimana Al-Quran itu turun, ya, bacaan yang basah, murni, maksudnya bacaan yang murni sebagaimana Al-Quran turun, fal yaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, hendaklah dia membaca Al-Quran tersebut melalui
belajar bacanya dari Ibnu Ummi Abdin. Siapa ini? Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud. Maknanya siapa yang ingin baca Al-Quran layaknya seperti Al-Quran diturunkan, maka belajarlah baca Al-Quran melalui Abdullah bin Mas'ud. Berarti guru kan? Udah guru kan? Wa bawwaba Syekh Muqbil fi Kitabil Ilm. Syekh Muqbil membuat bab dalam Kitabul Ilm minal Jami' as-Sahih, dari Jami' as-Sahih, bab bi'anwan dengan judul Talabul Ilmi minal Alim al-Mubarriz, menuntut ilmu dari seorang guru yang mumpuni. Wa dzakara hadzal hadis, dan beliau menyebutkan hadis ini wasahahu rakam 110, dan beliau mensahihkannya pada nomor 110. Wasuila Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, hunaka ba'du talabatil ilmi, di sana ada sebagian talabatul ilm, yahris ala hudur durusi talabatul ilmi, di sana ada sebagian para penuntut ilmu, dia lebih semangat menghadiri pelajaran-pelajaran para penuntut ilmu, duna ayyulqi ihtimaman bidurusil ulama, dengan tanpa punya perhatian yang penuh terhadap pelajaran para ulama. Alladzina jama'u ma lam yajma'hu talabatul ilmi, yang para ulama tersebut bisa mengumpulkan sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan para penuntut ilmu. Fama taujihu fadilatikum hafizakumullah, apa bimbingan engkau hafizakumullah? Faham pertanyaan? Syekh, ini syekh, ada sebagian para penuntut ilmu, ada sebagian santri, talib, dia lebih semangat menghadiri pelajaran-pelajaran mustafid para penuntut ilmu. Jadi ada kadang di Saudi itu belum jadi ulama gitu loh, baru istilah kita tuh ustadz lah ya, jadi ustadz ngajar, semangat sekali. Tapi ketika ulama-ulama senior yang ngajar, males dia hadir. Nah ini juga kadang lebih senang ikut hadir kajian ustadz ya, dibandingkan dengar ceramahnya para ulama, masyayikhnya ulama. Itu lengkap filenya. Ustadz ini ada semua dia. Anak tidak bisa bahasa Arab Ustadz, makanya belajar. Ya, belajar. Sama sekarang ini juga kalau anak bilang talabatul ilm yang lebih senang ikut kajian tematik. Ya, dibandingkan ikut kajian kitabnya para ulama. Ya maaf, kita tidak meragukan keilmuan sang ustadz. Mereka-mereka yang mengajarkan kajian-kajian tematik ya juga banyak faedahnya. Namun antum kalau tematik terus, kapan antum kenal Asy-Syaukani, As-San'ani? Kapan antum kenal qala Syafi'i, qala Ibnu Juma'ah? Kalau antum ngajinya lihat kitab, tahu antum hadis, oh ternyata hadis ini dari Umar bin Khattab. Syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis siapa? Hadis Utsman riwayat Bukhari. Orang kadang di kajian tematik, kadang cuma disebutkan hadis kan, nggak disebutkan perawi. Kadang kalau di buku disebutkan. Nah, ketika kita baca di buku itulah antum dapat faedah. Disebutkan referensi, disebutkan nomor, disebutkan halaman. Nah, ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ada orang lebih semangat menghadiri durus thalabatul ilm dibandingkan pelajaran-pelajaran para ulama. Fa'ajaba biqaulihi. Beliau menjawab, alladzi arah, yang aku nilai, aku pandang, aku lihat, annal insan yanbaghi ayyatlubal ilma ala alimin nadijin. Nadij itu bacanya. Bahwasanya seorang insan sepantasnya bagi dia untuk menuntut ilmu pada seorang alim yang nadij, mateng. Lianna ba'da talabatil ilmi yatasaddarun litadris. Dikarenakan sebagian para penuntut ilmu ada yang yatasaddarun litadris, ada yang berupaya untuk menonjolkan diri untuk ngajar. Belum mumpuni tapi untuk menonjolkan. Kita nih ikhwan, sebenarnya kalau mau dibilang kita ini belum layak untuk mengajar, berdakwah. Mungkin lebih layak kita ini untuk belajar.
Makanya dengan kita banyak membaca buku-buku seperti ini, minimal kita bisa mengambil faedah dari buku ini tadi. Karena kita ini jauh dari para ulama. Fayuhaqqiqul mas'alah minal masail. Kemudian talabatul ilm ini tadi menyimpulkan suatu permasalahan dari sekian banyak permasalahan. Sawaun hadithiyah atau fiqhiyah, baik permasalahan hadis atau permasalahan fikih atau aqaidiyah atau permasalahan akidah. Yuhaqqiquha tamaman. Dia betul-betul simpulkan, ambil kesimpulan, dia tahqiq secara sempurna. Wa yuraji' 'alaiha. Dia murajaah. Fa idza sami'ahu nasyi' min talabatil ilmi, apabila ada pemula dari kalangan penuntut ilmu yang mendengar dia, dhanna annahu min akabiril ulama, orang akan menduga dia adalah ulama senior. Masya Allah, bisa menyimpulkan, dia ilmunya banyak sekali nih. Lakin law kharaja qaidu unmulah ala hadzal mawdu' alladhi haqqaqahu wa naqahu wa raja'a alaihi wajadta annahu laisa indahu ilmun. Akan tetapi kalau seandainya dia keluar saja seukuran ruas jari, qaidah unmulah, unmulah itu ruas jari, seukuran ruas jari dari tema yang telah ditahqiq sama dia, yang disimpulkan oleh dia, yang diteliti oleh dia dan dimurajaah oleh dia ini tadi, wajadta annahu laisa indahu ilmun, engkau akan dapati ternyata dia bukanlah orang yang memiliki ilmu. Contoh mentahqiq itu gini, dia pakar mubtada dan khobar, orang mandangnya luar biasa, nahwi, tahu dia gimana mubtada khobar, bagaimana ketentuan mubtada dan khobar, bagaimana ketentuan khobar itu nakiro, bagaimana kapan khobar itu wajib muqaddam, kapan sunnah muqaddam, tahu dia detail. Contoh-contohnya khobar, pokoknya kalau udah bab khobar seakan-akan duduk di depan Sibawai, ternyata cuman pakarnya mubtada. Pas hal bingung dia, itu tadi antara hal sama maf'ul li ajli. Nah, yang seperti ini makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, law kharaja qaidu an mulah, kalau keluar satu ruas jari saja an hadzal maudhu, dari tema yang alladzi haqqaqahu, dari tema yang dia tahqiq ini tadi, dia simpulkan, wa naqahu, dia saring-saring, wa raja'ahu, dari yang dia murajaah ini tadi, wajadta annahu laisa indahu ilmun, engkau dapat ternyata dia tidak punya ilmu, ternyata dia baru jago mubtada baik. Lidzalika, oleh sebab ini, yajibu ala talibil ilmi al mubtadi, wajib bagi penuntut ilmu yang masih pemula, ayatalaqal ilma ala yadil ulama, agar menuntut ilmu di hadapan para ulama al-mausuq bi ilmihim, yang terpercaya keilmuan mereka, wa amanatihim, dan amanah-amanah mereka, wa dinihim, dan agama-agama mereka. Ya, mudah-mudahan antum-antum semua yang belajar di sini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa duduk di majelisnya para ulama. Amin. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu